Tentu saja hari-hari belakangan ini baik di media pers cetak, elektronik, maupun media sosial selalu diwarnai dengan berbagai macam informasi ya terkadang memang ada sedikit propaganda dan tendensi atau tendensius terkait sosok-sosok tertentu. Ada yang memuja-muja, ada yang juga menghujat, atau ada yang biasa-biasa saja. Hingga saat ini sudah ada 6 partai nasional atau Parnas, partai politik nasional, yang menyatakan dukungannya kepada Haji Muzakir Manaf, Ketua KPA dan Ketua DPP Partai Aceh atau akrab yang disebut dengan sapaan Mualim ini sebagai calon gubernur Aceh periode 2024-2029. Karena itu, Partai Aceh terkesan memang lebih membuka diri pada pilkada kali ini, khususnya untuk posisi calon wakil gubernur Aceh mendampingi Mualim. Sementara untuk posisi gubernur, Partai Aceh sudah satu kata mengusung Muzakir Manaf atau Mualim sebagai gubernur Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat titik balik, kembali kita bertemu. Saya tetap berharap dan berdoa mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat dan sukses selalu. Sahabat titik balik, seperti hari-hari sebelumnya setelah kontestasi Pilpres dan Pileg, kita warga negara Indonesia khususnya Aceh tetap kembali diajak pada kesibukan menghadapi kontestasi pilkada pada November 2024 mendatang. Tapi sebelum menuju ke sana, tentu saja ada proses-proses yang harus dilalui, terutama bagi para calon kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota maupun wakil wali kota. Ini juga bergerak lurus dengan partai politik sebagai pendukung atau pengusung para kandidat, serta masyarakat sebagai tim sukses. Nah, dalam konteks Aceh, tentu saja hari-hari belakangan ini baik di media pers cetak, elektronik, maupun media sosial selalu diwarnai dengan berbagai macam informasi ya terkadang memang ada sedikit propaganda dan tendensi atau tendensius terkait sosok-sosok tertentu. Ada yang memuja-muja, ada yang juga menghujat, atau ada yang biasa-biasa saja. Kali ini saya mengajak Anda untuk berbicara atau mengkaji sedikit mengenai calon gubernur dan wakil gubernur Aceh. Hingga saat ini sudah ada 6 partai nasional atau Parnas, partai politik nasional, yang menyatakan dukungannya kepada Haji Muzakir Manaf, Ketua KPA dan Ketua DPP Partai Aceh atau akrab yang disebut dengan sapaan Mualim ini sebagai calon gubernur Aceh periode 2024-2029. Dukungan ini berasal dari Partai Gerindra, Demokrat, Golkar, PKB, dan PKS. Tentu saja Partai Aceh, cuma hanya saja partai ini merupakan partai lokal. Sementara Nasdem dan beberapa partai nasional lainnya belum memberi sinyal. Kabarnya memang Nasdem masih berharap adanya kepastian dari Mualim bahwa Ketua DPW Nasdem Aceh bisa menjadi wakil Mualim pada kontestasi November 2024 mendatang. Namun keinginan tersebut agaknya masih berat dan berliku. Sebab Mualim mendapat dukungan penuh dari Partai Nasional Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran pada Pilpres lalu. Sementara Nasdem, PKS, dan PKB tentu saja berada pada embarkasi yang berbeda, yaitu mendukung Anies Baswedan serta Muhaimin Iskandar. Tapi ini tidaklah harga mati, sebab politik terus mencair dan tidak ada yang tidak mungkin. Karena itu,
Partai Aceh terkesan memang lebih membuka diri pada pilkada kali ini, khususnya untuk posisi calon wakil gubernur Aceh mendampingi Mualim. Sementara untuk posisi gubernur, Partai Aceh sudah satu kata mengusung Muzakir Manaf atau Mualim sebagai gubernur Aceh, dan ini tidak punya khilafiah lagi. Walaupun sebenarnya partai ini dengan perolehan 20 kursi di parlemen Aceh, mereka bisa mengusung sendiri baik gubernur maupun wakil gubernur tanpa ada dukungan dari partai-partai politik lainnya. Nah, disinilah yang menjadi persoalan menarik menurut saya, karena ada tumbuh kesadaran baru dari Partai Aceh bahwa untuk membangun Aceh tidaklah bisa sendiri. Elit-elit Partai Aceh, termasuk Sekretaris Jenderal Partai Aceh Haji Kamarudin Abu Bakar atau Abu Raja, pada beberapa media dan beberapa kalangan selalu menyebut bahwa untuk bisa membangun Aceh ke depan, ini perlu dilakukan secara terbuka atau alias harus dilakukan power sharing antar berbagai elemen yang ada di Aceh, khususnya partai politik baik lokal maupun nasional. Proses penyadaran ini tentu saja tidak bisa lepas dari realitas pasca 19 tahun MOU damai antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia. Partai Aceh bersama elemen partai-partai nasional dan masyarakat Aceh lainnya tentu saja semakin sadar, termasuk diri saya, bahwa 19 tahun MOU damai yang sudah berlalu itu tentu saja belum memberikan warna atau wajah pembangunan dan perekonomian rakyat Aceh yang menjadi sedikit lebih cerah. Ya, ini yang menjadi proses penyadaran baru. Belum lagi bicara soal kewenangan-kewenangan yang tertuang di dalam butir-butir perjanjian damai MOU Helsinki serta Undang-Undang Pemerintah Aceh. Nah, ini juga sekaligus sebagai potret dari gimmick politik yang semakin ramah, alias tidak lagi face to face dari Partai Aceh terhadap partai-partai yang lain atau elemen masyarakat lain. Ini adalah sebuah kemajuan dari kesadaran baru Partai Aceh bahwa sekali lagi mereka telah mengakui tidak bisa sendiri untuk bisa membangun Aceh. Nah, pesan inilah yang disampaikan Partai Aceh bersama partai nasional yang berkoalisi di Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Gibran. Yang saya pahami, bagi Partai Aceh khususnya Mualim, tentu bukan asing di mata Prabowo. Ya. Maksud saya Mualim dan Partai Aceh tentu bukanlah sosok yang baru di mata Prabowo maupun elit Partai Gerindra. Ini tidak lepas dari berbagai peristiwa haru biru dari dukungan Mualim bersama Partai Aceh terhadap Prabowo dengan segala akibat yang telah mereka raih. Saya ingin coba melakukan flashback ke belakang. Partai Aceh pertama kali mengikuti kontestasi Pileg pada tahun 2009. Pada tahun 2007, Partai Aceh hanya mengusung satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Irwandi Yusuf dan Muhammad Najar dari jalur independen. Karena ketika itu partai lokal belum berdiri. Nah, yang baru dibuka adalah jalur independen. Kemudian pada kontestasi Pilpres 2009, ketika itu Indonesia dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono bersama Partai Demokrat. PA atau Partai Aceh berkoalisi dengan Partai Demokrat. Sehingga ketika itu Partai Demokrat mampu meraih 7 kursi di DPR RI. Termasuk meraih kursi maksimal di DPR Aceh maupun kursi di kabupaten kota. Bersamaan dengan itu, Partai Aceh juga meraih elektoral yang begitu dahsyat. Dari 61 kursi di DPR Aceh, mereka mampu meraih 33 kursi. Nah, di Pilkada 2012, Pilkada Aceh 2012, Gubernur Aceh diusung oleh Partai Aceh dan beberapa partai koalisi ketika itu adalah figur Jaini Abdullah
bersama Mujahid Manaf atau Mualim. Hasilnya mereka menuai kemenangan yang memang fantastis. Ketika itu rival kuatnya adalah pasangan Irwandi Yusuf dan Muhyiddin Yunan. Sementara di Pilpres, Partai Aceh atau Mualim ketika itu mendukung Prabowo Hatta Rajasa. Nah, ini yang menarik. Pada saat itu sementara Abu Dr. CS atau Jaini Abdullah CS ketika Pilpres di 2014 ini mendukung Joko Widodo Yusuf Kala. Memang ini tidak bisa dipungkiri, ada semacam benang merah antara elit-elit GAM dengan Yusuf Kala ketika itu karena dianggap JK lah salah satu pionir dari proses perdamaian Aceh selain dari Presiden Yusuf Kala. Kerenggangan ini, terpecahnya dukungan arus pada Pilpres pada 2014 di internal Partai Aceh, ini memang memberi akibat dalam perolehan kursi legislatif atau di Parlemen Aceh. Dari 33 kursi, PA ketika itu hanya mendapat 29 kursi. Traumatik serupa juga terjadi pada Pilpres 2019. Partai Aceh kembali mendukung pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Nah, sebagian elit KPA dan PA justru ada yang mendukung pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Lagi-lagi Partai Aceh maupun Komite Peralihan Aceh diakui atau tidak ketika itu kembali terbelah. Menariknya di 2014 Partai Aceh Mualim bersama Partai Aceh dan beberapa elit lainnya mendukung Prabowo. Prabowo menang di Aceh, tetapi Partai Aceh mengalami degradasi dari perolehan kursi. Nasib sial serupa juga diterima pada tahun 2019 ketika Mualim bersama beberapa elit KPA dan PA mendukung Prabowo dan Prabowo boleh saja menang di Aceh, namun perolehan kursi Partai Aceh semakin anjlok dari 29 menjadi 18. Nah, yang menarik di 2024, Partai Aceh yang dipimpin oleh Mualim kembali mendukung pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Menarik, walaupun kali ini Prabowo kalah dari pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Aceh, tapi menang secara nasional, perolehan kursi PA justru sedikit meningkat. Dari 18 bertambah 2 kursi menjadi 20 kursi. Inilah yang menjadi pertanyaan. Mengapa PA menang justru Prabowo kalah? Selintas pertanyaan ini terkesan memang seolah-olah PA bersama Mualim tidak memberikan kontribusi apapun terhadap Prabowo pada kontestasi Pilpres 2024 lalu. Tapi menurut saya tidak demikian. Mualim bersama PA atau Partai Aceh bukanlah tidak berkorban kepada Prabowo. Ya, faktanya di 2014 dan di 2019 bagaimana Mualim bersama rekan-rekan yang ada di KPA dan PA mendukung Prabowo dalam 2 kali kontestasi, tapi justru yang mereka dapatkan adalah kursi di Parlemen Aceh berkurang. Sementara kursi Gerindra di Parlemen Aceh juga bertambah. Karena itu naif sekali rasanya jika ada pihak-pihak yang mendorong Prabowo untuk tidak mendukung Mualim bersama Partai Aceh dan Partai Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada Aceh November 2024 mendatang. Ya, dorongan-dorongan ini bisa kita lihat baik di media pers maupun di media sosial. Pernyataan-pernyataan dari berbagai pihak, dari berbagai elemen, seolah-olah ingin mendiskreditkan Mualim, Partai Aceh dan partai lainnya agar punya skenario besar. Jakarta dalam hal ini Prabowo berpikir ulang untuk mendukung Mualim sebagai gubernur Aceh. Saya kira ini sebuah sikap yang
agak agak riskan untuk dipertaruhkan. Lantas bagaimana jika ada yang menyebut ketua-ketua partai nasional atau Parnas yang maju atau menyodorkan diri untuk menjadi pendamping Mudzakkir Manaf alias Mualim sebagai calon wakil gubernur atau cagup Aceh di Pilkada 2024 mendatang. Apalagi ada yang mengaku, beberapa pengamat mengaku kondisi ini sangat dicemaskan, sangat memalukan, apalagi tak pantas. Alasan ini saya kira tidaklah selamanya tepat ya. Lalu kenapa saya mengatakan tidaklah tepat? Sebab ini dalam politik bukanlah sesuatu yang mustahil, ganjil, tidak patut. Jika katakanlah seorang ketua partai nasional maju sebagai wakil gubernur atau bahkan sebagai bupati. Sebab beberapa fakta ada malah mantan menteri yang menjadi wali kota Depok. Sebagai contoh misalnya, beberapa ketua partai nasional yang memang dengan penuh kesadaran, baik terpilih maupun tidak pada kontestasi Pileg 14 Februari lalu, justru ramai-ramai atau ada beberapa dari mereka yang coba mengadu nasib di pilkada bupati maupun wali kota. Contohnya Fadullah atau Dekpat misalnya, dia adalah ketua Partai Gerindra Aceh. Kabarnya dia akan maju sebagai calon Bupati Pidi. Kemudian ada Salim Fakri yang juga tidak terpilih pada kontestasi lalu dari Partai Golkar. Kabarnya politisi Senayan ini juga akan terjun menjadi calon Bupati Kabupaten Aceh Tenggara. Ada juga Ruslan Daud ya, anggota DPR RI dari PKB, dari Dapil 2, mantan Bupati Biren ini, walaupun dia terpilih kembali sebagai anggota DPR RI dari PKB pada kontestasi lalu, justru Ruslan sudah mendaftarkan dirinya sebagai calon Bupati Biren. Jadi saya kira inilah bukanlah sesuatu yang memalukan ya. Jikapun ada sekali lagi partai nasional, ketua-ketua partai nasional yang mendaftarkan diri menjadi pendamping Mualim. Bahkan seperti saya katakan tadi, mantan menteri dan anggota DPR RI dari PKS, Mahmudi Ismail, justru maju dan terpilih menjadi wali kota Depok. Termasuk Victor Bung Tilu, Lois Kodat, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem yang kemudian maju dan terpilih sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023 lalu. Jadi atas nama kesamaan visi, atas nama kesamaan niat dan cara pandang untuk Aceh yang lebih baik, atas kesadaran bersama bahwa untuk bisa membangun Aceh dengan segala persoalan yang ada dan kita alami hari ini secara bersama-sama untuk menjadi lebih baik di antara para pimpinan partai politik lokal maupun nasional di Aceh. Tentu bukanlah sesuatu aib, bukanlah sesuatu yang naif untuk bisa dilakukan. Sebab itu tidaklah jatuh martabat jika pimpinan partai nasional di Aceh maju dan ingin bersanding dengan Mualim sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Aceh untuk masa depan Aceh yang lebih baik. Jadi bagi Anda yang mungkin kurang berkenan atau kurang sependapat dengan pilihan Mualim dan para pimpinan partai nasional ini, saya kira Anda tidak salah, ya Anda boleh aja berpendapat dan Anda silakan mencari seorang jagoan yang memang siap untuk face to face bertarung politik dalam kontestasi pilkada mendatang November 2024 mendatang bersama Mualim. Oke, kita tunggu siapa yang punya nyali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.